Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Miss Bu Ila. Elis, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, Miss Ilah. Miss Ilah gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Semoga Bu Elis selalu sehat sehingga bisa Amin. melaksanakan tugas Bu Elis selaku guru, calon guru penggerak dan tentunya selaku ibu rumah tangga. Amin. Bisa berbagi waktu ya, Miss ya? Iya betul. Wah Bu Elis, kemarin saya lihat di Facebooknya habis lomba drum band ya TK Cidikia ya. Betul sekali, Bagaimana Miss Ila. hasilnya tuh anak-anak? Alhamdulillah, Miss, dengan usaha kita yang luar biasa ya, perjuangan guru semua, dukungan dari kepala sekolah, kemudian orang tua murid dan juga tentunya anak-anak yang memiliki semangat yang luar biasa. Alhamdulillah hasilnya juga sangat memuaskan, Miss. Masya Allah. Kita mendapat Iya, juara iya. 1 dari setiap kategori dan menjadi juara umum. Keren. Alhamdulillah. Selamat nih buat Bu Elis, buat terima kasih anak-anak, banyak. orang tua dan semua rekan sejawat, kemudian orang tua yang sudah terlibat sehingga menghasilkan yang sesuai Luar dengan biasa ya, keinginan sesuai warga dengan juara yang umum diharapkan. ya. Alhamdulillah. Betul, keren banget nih, Iya, Masya betul. Allah. Baik, Bu Elis, hari ini adalah pendampingan individu kita yang ketiga ya. Tentunya saya akan menyampaikan tujuan pendampingan pendampingan individu ketiga ini. Tujuan yang pertama adalah setelah pendampingan individu ketiga ini, Bu Elis diharapkan dapat mengembangkan diri sendiri dan juga guru lain dengan cara melakukan refleksi, berbagi, dan tentunya berkolaborasi. Kemudian kedua, setelah pendampingan ini diharapkan Bu Elis dapat memiliki kematangan moral, emosional, dan spiritual untuk berperilaku sesuai dengan kode etik seorang guru. Kemudian yang ketiga, Bu Elis diharapkan merencanakan, menjalankan, merefleksikan, dan mengevaluasi pembelajaran yang tentunya berpusat pada peserta didik dan melibatkan orang tua siswa. Itu tujuannya Bu Elis ya, tujuannya. Kemudian tema pendampingan kita pada hari ini adalah implementasi pembelajaran yang berpihak pada murid. Oke. Nah, kita akan fokuskan lagi nih dalam 3 sesi diskusi kali ini. Yang pertama adalah refleksi hasil survei, feedback 360 derajat. Kemarin ya, umpan balik dari kepala sekolah, 5 rekan guru sejawat dan 5 siswa. Kemudian kita akan diskusi tentang rencana menerapkan pembelajaran sosial emosional nanti di kelas Ibu Elis. Kemudian terakhir adalah diskusi hasil Lokakarya 2 tentang keterlaksanaan dari tahapan baja yang telah Ibu Elis lakukan. Baik, itu ya Bu Elis ya. Baik nih, sekarang kan sudah 1 bulan mau 2 bulan jalan ya Bu Elis ikut pembelajaran daring. CGP. Apakah ada tantangan, apakah ada hambatan, coba ceritakan. Ya, alhamdulillah, Miss. Untuk hambatan sih, alhamdulillah ya berjalan dengan lancar gitu kan, tidak ada. Paling tantangannya aja nih, Miss. Jadi berhubung di bulan-bulan ini banyak sekali kegiatan ya, baik itu kegiatan sekolah ataupun kegiatan saya juga pribadi gitu ya. Karena kemarin kan baru saja selesai hajatan ya, Miss. Iya Jadi betul, fokus hajatan sekolah, iya. hajatan rumah sendiri. Betul sekali. Jadi fokus ininya saya itu jadi harus bagi-bagi waktu itu bener-bener yang harus bener-bener fokus gitu bagi Iya. waktunya. Kalau saya agak melenceng, bukan melenceng ya, artinya agak lambat dikit ya udah ketinggalan gitu kan ya. Jadi gitu tantangannya luar biasa gitu. Yang pertama yaitu yang paling saya perhatikan itu tentang kesehatan saya gitu kan. Gimana caranya dengan segala aktivitas, segala kegiatan ini saya bisa tetap fit gitu ya, biar bisa melaksanakan semuanya, biar terlaksana semuanya gitu ya dengan ya sesuai dengan yang kita harapkan gitu. Alhamdulillah satu persatu terlaksana gitu, alhamdulillah. Lomba pun juga sudah gitu, tinggal nanti lomba-lomba berikutnya, karena kita juga nanti akan ada lomba sekolah ramah anak ya ke depannya. Ya semoga dengan berbagi kegiatan di sekolah yang kita jalankan ini, saya tetap bisa eksis gitu kan di CGP gitu, masih tetap bisa berpartisipasi dan melakukan semua kegiatan CGP ini dengan baik gitu, Miss. Alhamdulillah, hambatan tidak ada ya, hanya tantangan tadi ya, aja dan gitu. sudah Bu Iya. Elis bisa mengatasi semuanya ya. Ya, insya Allah semoga seterusnya Uh, maksudnya tetap semangat terus Iya, gitu, Miss. baik, Tetap iya. fit terus gitu. Selama 1 bulan ini yang capaian yang sudah Ibu dapatkan nih selama 1 bulan ini apa yang kira-kira sudah
terlaksana gitu loh, Ya. dari semua tahapan yang setelah Ibu Elis lakukan selama 1 bulan terakhir ini. Iya, alhamdulillah jadi lebih sering berkolaborasi ya gitu dengan teman sejawat gitu kan Miss. Dengan apa yang sudah saya dapat di materi CGP ini, kemarin ya tentang pembelajaran berdiferensiasi gitu kan ya, sedikitnya gitu, memang sih belum semuanya saya apa namanya tuh memahami secara ini gitu ya, secara detail gitu, tapi sedikit-sedikit oh iya gitu saya sharing gitu dengan kepala sekolah dan beberapa guru gitu. Oh iya berarti ini tuh kalau dulu mah seperti ini ya, maksudnya dikaitkan dengan pembelajaran yang kurtilas kemarin gitu. Jadi ada sedikit ini yang bisa saya sampaikan gitu tentang apa itu pembelajaran berdiferensiasi seperti itu, dan apa yang nanti harus kita kembangkan gitu kan, pembelajaran berpihak pada murid itu yang seperti apa, seperti itu. Jadi ya alhamdulillah, jadi materi yang didapat dari CGP itu bisa bermanfaat gitu untuk apa namanya, untuk sekolah kita, karena yang selama ini kita cari tentang kurikulum merdeka yang seperti apa sih gitu. Jadi sedikit demi sedikit saya dapat dari materi pendidikan di CGP ini gitu, seperti itu Miss. Dan ya alhamdulillah kita bisa ikut belajar gitu, yang lainnya saya bisa berkolaborasi dengan teman-teman gitu kan, bisa langsung mempraktekkan dengan anak murid juga gitu, seperti itu. Jadi ya alhamdulillah di materi ini ya, modul 2.1 itu alhamdulillah sudah ada yang bisa saya sampaikan gitu ke teman maupun ke peserta didik, seperti Baik, itu. luar Gitu. biasa nih Bu Elis ya, sudah berbagi ya kan, apa yang sudah tadi Ibu dapatkan kemudian Ibu tularkan ya kan, kepada teman-teman sejawat. Kemudian juga Ibu sudah tadi modul 2.1 tentang sosial emosional juga Ibu sedikit-sedikit sudah diberbagi lagi ya kan, berbagi kepada teman-teman. Ibu juga sudah berkolaborasi kan, sehingga apa yang Ibu hasilkan inginkan itu tercapai ya Bu Elis ya. Baik, Amin. Ibu Elis sangat luar biasa nih, senang banget nih saya kalau udah lihat postingan Ibu Elis nih, keren banget gitu. Masya Semoga Allah. dimudahkan ke depannya Bu Elis ya. Amin ya Allah. Baik Bu Elis, selanjutnya kita ke bagian inti pendampingan. Kemarin kan Bu Elis sudah mendapat umpan balik nih dari Ibu Kepala Sekolah, kemudian dari 5 teman sejawat dan murid. Nah, kira-kira apa kompetensi apa yang kira-kira menurut apa namanya, menurut kepala sekolah, ya. kemudian menurut orang tua dan menurut siswa, apa yang kira-kira kompetensi yang harus ditingkatkan atau yang harus ini lagi gitu, silakan diceritakan. Jadi dari kepala sekolah sendiri ya, ingin gitu ya, saya lebih meningkatkan kemampuan saya gitu ya, kemampuan saya dalam mengikuti kegiatan CGP itu. Apa yang kamu sudah dapat, silahkan kamu tuahkan, kamu kamu terapkan lah intinya, kamu terapkan di sekolah ini untuk kemajuan sekolah kita gitu, seperti itu. Jadi lebih meningkatkan kemampuan diri saya gitu, mulai dari kemampuan akademik ya, kemudian juga kemampuan kayak seperti saya kan kadang suka merasa agak grogian, suka kurang pede gitu loh Miss gitu, ngomong di depan umum juga kadang saya masih suka yang malu-malu gitu. Nah, ingin kepala sekolah kamu harus lebih percaya diri lagi, seperti itu, biar kamu bisa menyampaikan gitu apa yang sudah kamu dapat, bisa menerangkannya dengan lebih jelas gitu, biar teman-teman bisa paham, seperti itu. Dan teman-teman sejawat juga seperti itu ya, kurang lebihnya sama gitu kan. Kamu harus lebih pede, kamu harus lebih terbuka lah sama kita semua gitu. Kita bareng-bareng bekerja sama, berkolaborasi gitu kan, saling mendukung gitu kan, dan menerapkan materi apa yang sudah didapat dari CGP itu untuk kita semua gitu, kita bersama gitu. Pada intinya sih sama ya Bu ya, dari kepala sekolah dan juga teman sejawat gitu. Dan dari murid sendiri tentunya ingin pembelajaran yang lebih menyenangkan. Seperti apa sih pembelajaran yang lebih menyenangkan gitu kan. Dan saya pun juga terus meningkatkan kemampuan diri saya, bagaimana biar anak-anak itu lebih senang gitu belajar dengan saya, bagaimana saya biar lebih kreatif gitu kan, menciptakan suasana atau lingkungan belajar yang menyenangkan bagi murid-murid saya gitu, seperti itu Miss Sila. Baik Bu Elis, tadi Bu Elis sampaikan bahwa dari kepala sekolah dan teman sejawat intinya Bu Elis lebih percaya diri lagi ya, karena memang ya tadi Bu Elis, karena kalau kita udah
rasa percaya diri kita sudah keren, maka apapun yang kita sampaikan kepada teman-teman insya Allah ya akan membawa sesuatu yang sangat luar biasa. Nah, kemudian tadi Bu sampaikan bahwa siswa mungkin dari siswanya menginginkan pembelajaran yang lebih menyenangkan. Nah, tentunya dalam itu semuanya apa rencana yang Ibu lakukan ya kan untuk tadi mengasah kompetensi guru penggerak, Bu Elis selaku guru penggerak, kemudian untuk memenuhi hasil tadi yang responden tadi, apa yang kira-kira ke depan Ibu Elis akan lakukan? Ya, saya terus belajar ya Miss ya, terus belajar berusaha agar saya lebih menguasai materi gitu ya, tentunya dengan cara belajar ya, belajar apa yang sudah saya terima baik itu di CGP gitu ya, pendidikan di CGP ataupun juga di sumber-sumber lainnya, artinya untuk kemajuan TK, untuk kemajuan peserta didik saya gitu. Saya berusaha untuk terus belajar dan membuat suatu perencanaan ya Miss ya, membuat perencanaan sebelum saya melakukan sebuah pembelajaran gitu, perencanaan yang lebih matang, kemudian memperhatikan siswa dengan lebih seksama gitu kan, mulai dari apa sih kebutuhan yang mereka butuhkan gitu, kesiapan belajar mereka, kemudian gaya belajarnya seperti apa yang mereka model gaya belajar seperti apa mereka itu, biar saya tuh bisa lebih memetakan atau mendiagnosa anak-anak dengan lebih detail gitu, biar saya bisa memberikan pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan mereka gitu, dapat meningkatkan segala potensi yang ada pada anak-anak gitu, seperti itu Miss ya, membuat perencanaan yang lebih matang lah intinya seperti itu. Baik, keren dan sangat luar biasa Bu Elis ya, ketika kita sudah mengetahui dan menggali potensi anak, kemudian kita mengetahui apa sih yang dibutuhkan anak ya, tentunya insya Allah proses KBM itu akan berjalan dengan sangat menyenangkan dan hasilnya pun juga mungkin akan sesuai dengan keinginan Ibu Elis ya. Baik Bu Elis, dalam menciptakan atau dalam menghasilkan itu semuanya tentunya Ibu melibatkan banyak pihak. Nah, kira-kira dalam rangka peningkatan kompetensi Ibu Elis selaku guru penggerak nih, kira-kira siapa lagi yang akan dilibatkan selain dari teman sejawat, Ibu Kepala Sekolah, orang tua dan siswa gitu? Ya dari keseluruhan ya Miss ya, dari keseluruhan pihak yang ada di sekolah saya libatkan, kemudian orang tua murid, kemudian anak-anak juga gitu, kemudian mungkin bisa narasumber lain gitu ya, narasumber lain dari luar, misalnya dokter, misalkan kita pada pengenalan tentang kesehatan gigi atau kesehatan tubuh gitu, kita bisa mengundang dokter gitu sebagai narasumber untuk bisa memberikan ini ya Miss ya, memberikan pembelajaran gitu kepada siswa-siswa gitu, ataupun kita melakukan field trip gitu, keluar outing class gitu kan, mengajak siswa-siswa misalkan entah itu ke ke rumah sakit ataupun juga ke sawah gitu kan, artinya kita juga melibatkan masyarakat dan juga orang-orang yang sesuai dengan apa yang akan kita gali gitu, misalkan temanya tentang kesehatan gitu kan ya, berarti kita memanggil narasumber yaitu dokter dan sebagainya, atau misalkan tentang tanaman atau apa, berarti kita melibatkan masyarakat atau petani gitu kan ya, petani untuk bisa memberikan pembelajaran gitu kan, memberikan contoh, kemudian kita dampingin anak-anak agar anak-anak bisa melihat langsung pembelajaran yang agar mereka tuh bisa gitu ya, agar mereka tuh bisa melihat secara langsung, agar mereka lebih paham kan, seperti itu Miss ya. Siap, tadi Ibu sudah sampaikan bahwa Ibu akan melibatkan pihak luar ya, mungkin dokter ya, untuk mendatangkan ke sini kayak seperti kelas inspirasi gitu Bu Elis ya, supaya dokter itu mungkin bisa memberikan bahwa seorang dokter itu apa yang diraih itu seperti ini loh. Kalau anak kan dokter tuh enak apa, bahkan perjuangan dokter itu sangat luar biasa ya. Baik, itu sangat luar biasa Bu Elis ketika Bu Elis punya perencanaan untuk mendatangkan seorang dokter atau nanti Ibu sampaikan outclass class ya, ke rumah sakit berkunjung gitu. Itu sesuatu yang sangat luar biasa karena ketika anak tadi kan realnya gitu kan, anak senang ya Bu Elis ya. Anak-anak kanak-kanak kan memang harus melihat secara langsung, merasakan secara Apakah langsung. itu sudah pernah Ibu lakukan misalnya sebelumnya? Ya, sudah pernah. Dan ya mungkin kedepannya
kedepannya kita akan terus ya Miss ya, jadi segala sesuatu yang baik kan kita akan terus berkelanjutan gitu kan, kegiatan Continue. berkelanjutan, outing class, itu mendatangkan narasumber dan sebagainya gitu kan, seperti itu ya. Itu ya sih, terus meningkatkan kualitas ya, mutu sekolah gitu, biar anak-anak juga menjadi lebih kreatif dan lebih berwawasan, seperti itu Miss. Baik. Terima kasih, sangat luar biasa nih Bu Elis ya. Semoga apa yang Ibu Elis lakukan ke depan lagi bisa ditingkatkan kembali ya Bu Elis ya. Amin ya Miss. Baik, Bu Elis, kita masuk ke pembelajaran sosial emosional. Kemarin Ibu sudah belajar tentang modul 2.2. Nah, kira-kira apa sih yang Ibu Elis pelajari tentang modul 2.2? Ya, alhamdulillah Miss, materinya sangat luar biasa, bagus sekali ya Miss ya. Ya. Di situ selain saya belajar tentang memahami anak-anak gitu kan ya, di situ kan ada 5 keterampilan sosial emosional ya. Ada kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, kemudian relasi, dan juga Keputusan yang bertanggung ya jawab. keputusan yang bertanggung jawab, seperti itu. Dan itu kan saya kaitkan dengan bagaimana saya meningkatkan 5 KSI tersebut ke anak-anak gitu. Tapi selain saya mengaitkan ke anak-anak, kok ke saya sendiri juga, maksudnya saya juga belajar untuk diri saya sendiri. Apakah saya sudah memiliki kesadaran diri yang baik gitu kan? Apakah saya sudah memiliki relasi gitu kan? Artinya punya tanggung jawab gitu kan. Pokoknya saya selalu menggambarkan apakah diri saya juga sudah bagus gitu kan, seperti itu gitu. Jadi saya juga belajar, oh iya, saya lebih harus meningkatkan manajemen diri nih ya, seperti itu ya, ataupun juga kesadaran sosial saya gitu kan, karena kebanyakan yang ini ya, kegiatan saya kan kebanyakan di sekolah terus gitu, akhirnya untuk sosialisasi dengan masyarakat tetangga tuh kadang saya ngerasa iya ya, kok saya tuh nggak kenal sama ini, jadi artinya saya perlu ini lagi loh, perlu belajar lagi untuk bisa bersosialisasi dengan orang-orang sekitar ataupun juga dengan orang-orang baru gitu kan. Jadi belajar untuk diri saya sendiri, saya juga belajar untuk meningkatkan sosial emosional murid gitu. Yang pertama kan kesadaran siswa gitu ya Miss ya, bagaimana biar siswa itu melakukan segala sesuatu itu berdasarkan motivasi intrinsik gitu kan. Kayak misalkan dia membaca gitu kan, kita itu ketika kita mengajarkan literasi itu bukan untuk mengharuskan anak itu bisa baca, tapi bagaimana agar anak itu menyukai atau suka membaca. Nah, caranya seperti apa sih gitu kan? Berarti kita kan harus pelan-pelan masuk nih ke bagaimana biar anak itu memiliki kesadaran diri gitu, seperti itu. Jadi memotivasi anak gitu kan, kemudian menstimulus anak dan sebagainya, biar anak-anak tersebut suka dengan kegiatan membaca, seperti itu. Kemudian juga kesadaran sosial juga, biar anak-anak tuh aware dengan lingkungannya, mau berbagi, mau menjalankan kewajibannya, artinya mau belajar bersama teman-teman, dia mau sabar menunggu giliran gitu dan sebagainya, seperti itu Miss. Banyak sekali yang saya saya ambil pelajarannya itu, bagus sekali pokoknya, seperti itu. Baik, Miss. siap. Terima kasih, sangat luar biasa nih Bu Elis ya, modul 2.2 tuh ya, tentang pembelajaran sosial emosional yang Ya, nanti kita betul. akan terapkan ke anak-anak kita, bahkan ke diri kita Ke diri sendiri, kita karena sendiri, ya. dari diri kita sendiri Ya, ya kan, sebagai- kemudian kita ke anak-anak, dan nanti kita akan berbagi kepada guru yang lain. Iya, betul. Nah, tadi kan Bu Elis sudah sampaikan, Bu Elis sudah belajar banyak nih tentang modul 2.2. Nah, apakah Bu Elis sudah merencanakan pembelajaran sosial emosional yang akan diterapkan di kelas Bu Elis sendiri nih? Alhamdulillah sudah Miss, seperti tadi yang saya katakan ya Miss ya, bagaimana anak itu agar bisa memiliki kesadaran diri, kemudian bagaimana dia bisa mengontrol dirinya, mengontrol emosinya gitu, biar nggak cepet marah tuh seperti apa gitu kan, karena kan anak-anak itu kan gitu ya Miss ya, moody gitu ya. Betul, kalau iya, misalkan betul. moodnya lagi bagus ya dia mau melakukan segala-galanya Iya, gitu, betul, dia iya. mau melakukan kegiatan. Tapi kalau Iya, misalkan moodnya lagi hilang gitu, nah Iya. itu tantangan buat saya gitu Betul. kan, gimana caranya biar dia bisa moodnya bagus terus tuh seperti apa gitu, seperti itu. Kemudian bagaimana dia bisa bersosialisasi dengan semua teman. Kan ada ya anak yang pengennya menyendiri, pengennya tuh selalu diperhatiin terus, kalau misalkan gurunya merhatiin yang lain dia cemburu, kan ada yang seperti itu gitu. Betul. Jadi bagaimana saya bisa meningkatkan sosial emosional anak gitu ya, mulai dari diri sendiri, kemudian emosionalnya, kemudian sosialisasinya, bagaimana anak tersebut bisa bertanggung jawab dengan apa yang sudah dia lakukan gitu. Misalkan dia melakukan kesalahan, berarti kan dia harus seperti apa gitu. Kembali lagi ke waktu itu ya, yang tentang restitusi itu gitu kan. Jadi anak
belajar dengan menjalankan keputusan yang sudah dia ambil dan bertanggung jawab terhadap keputusan yang sudah dia ambil tersebut gitu, seperti itu. Baik. Jadi dari 5 KSE tersebut, insya Allah saya sudah merencanakan agar anak-anak itu dapat tergali keterampilan sosial emosionalnya gitu, seperti itu, Miss. Baik. Tadi Bu Elis sampaikan ketika anak marah supaya anak tidak ini, Bu Elis akan menerapkan pembelajaran itu kepada siswa-siswi. Iya. Apa yang Ibu lakukan ketika ada anak, kan ada yang marah, yang enggak kepada teman-temannya gitu. Iya. Apa yang pertama hal yang Ibu lakukan? Iya, yang pertama kali kalau anak-anak kan biasanya kalau ditanya tuh ya nggak menghiraukan ya, kamu kenapa kayak gitu, kan nggak bisa gitu. Paling kita panggil, oke nggak apa-apa, it's okay, kakak pelan-pelan ya gitu. Misalkan kita gunakan kata-kata yang positif aja, misalkan dia marah atau misalkan dia mau mukul temannya, Betul. oke temannya disayang temannya, kakak lihat Bu Elis, kakak sabar dulu ya, sabar dulu, oke nggak apa-apa. Nanti kalau misalkan kakak udah tenang, kita bikin anaknya tenang dulu. Kalau misalkan dia Betul. sudah tenang, baru nanti kita ajak dia ngobrol gitu. Karena kalau misalkan di saat dia sedang meledak, Betul. diajak ngobrolnya juga kan nanti malah yang ada nangis, ngambek dan sebagainya. Jadi usahakan saya berusaha untuk menenangkan dia dulu gitu. Entah itu kita ajak dia bermain apa gitu, sesuai dengan kesukaannya dia gitu kan, main mobil-mobilan atau apa gitu ya. Pokoknya kita alihkan dulu biar anak tersebut tenang gitu ya, tidak emosi. Baru habis itu kita ceritain tadi kakak kenapa gitu, seperti itu. Nah, yang sudah pernah saya lakukan itu seperti itu, Miss. Dan Betul. anak itu akhirnya jadinya mau cerita. Bahkan ketika ada anak yang ngambek, nangis kejer gitu ya, Betul. nangis kejer seperti itu, kita kan ngedieminnya rada susah tuh. Dia pun juga nggak mau dengerin kita. Jadi kita kasih waktu buat dia nangis dulu. Dia nangis ya di Betul. pojokan, entah itu di mana Betul. dia nangis. Nanti kalau udah anak-anak kan kalau didiemin aja, maksudnya nggak kita tanyain gitu, dia lama-lama kan mereda gitu kan nangisnya. Nah, nanti baru kita deketin, kita tanyain, kita kasih minum dulu lah, kasih minum. Jadi nggak langsung ke poinnya gitu ya. Betul. Kita apain dulu lah gitu kan. Baru kita kasih minum atau kita ceritain cerita tentang yang apa gitu, pokoknya dialihkan dulu dengan cerita apa gitu, baru nanti ujung-ujungnya kita tanyain gitu masalahnya. Baik, Seperti itu, luar Miss. biasa Ibu, malah udah merencanakan, bahkan sudah pernah melakukan dan menerapkan ya. Apalagi di TK ya, masa Betul. anak-anak masih rawan Ya, ya. karena memang Betul. kalau di TK itu kan memang yang kita tanamkan itu kan pembentukan karakter ya, Miss ya. Betul. Dan karakter itu kan dari sikap sosial emosional Betul gitu. sekali, Iya, betul. betul sekali. Karena memang yaitu kalau untuk ranah kognitif dan sebagainya itu nanti bisa kita kejar gitu, artinya insya Allah bisa. Kalau misalkan untuk mengejar kognitif mah insya Allah gampang. Gampang sih enggak, insya Allah bisa gitu ya. Tapi yang penting kan mentalnya dia dulu, Betul. sosial emosionalnya dia dulu. Kalau sikapnya dia, karakternya dia sudah baik, nanti mau kita bawa kemanapun juga insya Allah gampang gitu, seperti itu. Baik. Iya. Alhamdulillah tadi Bu Elis sudah merencanakan, bahkan sudah menerapkan di kelas ya tentang pembelajaran sosial emosional. Apa harapan Bu Elis nih setelah menerapkan pembelajaran emosional di dalam kelas Bu Elis? Iya, harapan saya semoga anak-anak saya bisa menerapkan bisa memiliki sikap atau karakter yang baik gitu, baik itu di sekolah ataupun juga di rumah gitu. Nah, di rumahnya dengan cara apa? Dengan cara saya melaporkan atau menceritakan kegiatan apa yang sudah kita lakukan biar nyambung gitu, Miss. Jadi kita juga kerjasama dengan orang tua murid ya, ataupun juga kita bisa melakukan atau mengajak orang tua murid untuk parenting gitu ya. Betul. Biar nanti orang tua murid juga paham apa ya, kan karena kadang nih orang tua murid tuh ada, Miss, yang suka gini nuntut gitu ya. Betul. Nuntut untuk anaknya bisa baca, bisa ngitung, bisa nulis bagus dan sebagainya Iya, gitu. betul. Tanpa dia tuh memperhatikan sikap si anak tersebut Betul. gitu, tanpa memperhatikan sosial emosionalnya gitu kan. Nah, jadi dari situ saya ingin gitu ya anak murid saya itu memiliki karakter yang bagus, akhlak yang baik dan juga anak yang cerdas gitu, seperti itu ya. Dengan terus menceritakan apa yang sudah kita lakukan di sekolah, kita bekerja sama dengan orang tua murid agar terus berkelanjutan. Jadi nggak hanya di sekolah aja gitu anak-anak tuh bersikap baik, tapi di rumah juga dia bersosialisasi dengan masyarakat, dengan teman-teman di rumahnya juga dia baik gitu, seperti itu. Jadi ujung-ujungnya kan oh iya
kok anaknya baik, sekolahnya di mana gitu kan. Iya. Oh ya di TK Cendekia misalkan gitu. Jadi kan yang baik juga kan nama sekolah gitu seperti Iya, itu. betul. Tapi itu mah bonus ya Miss ya. Yang terpenting itu kan anaknya aja, anaknya kita didik dengan baik, kita bimbing dengan sesuai dengan norma atau kode etik gitu kan, biar anak tersebut memiliki karakter yang baik seperti Baik. itu Miss. Ya. Tadi Bu Eli sudah sampaikan bahwa ketika ada orang tua yang menuntut ya anaknya bisa baca, pinter ngitung, tulisannya Iya. bagus. Nah, itu Iya. untuk menyikapi apa yang sudah Ibu Eli lakukan? Ya, jadi gini Miss, untuk saya sendiri ya Miss ya, Iya. di awal gitu kan kita kan suka ada pertemuan orang tua murid ya Miss Betul. ya, di awal tahun ajaran baru gitu. Nah, pada saat parenting itu kita terangkan gitu, kita kasih tahu ke orang tua murid sekolah taman kanak-kanak itu seperti apa gitu kan ya, kita jelaskan gitu ya kalau sekolah taman kanak-kanak itu adalah sekolah belajar sambil bermain seraya belajar gitu kan. Jadi kegiatannya di sini adalah kegiatan ya bermain gitu, meskipun belajar tapi belajarnya itu dengan cara bermain, meskipun mengenal huruf, mengenal angka dan sebagainya, menulis juga dilakukan dengan bermain gitu. Jadi bukan semata-mata untuk mengdrill anak-anak biar nanti lulus harus bisa baca, harus bisa, bukan seperti itu gitu. Jadi kita harus sering melakukan parenting atau menjelaskan ke orang tua murid gitu. Dan alhamdulillah untuk orang tua murid cendekia mereka tuh sadar gitu, artinya oh yang terpenting itu adalah pembentukan sikap dan karakter anak, bukan bagaimana anak tersebut bisa atau pintar baca, pintar nulis gitu kan. Memang sih ada kebanggaan tersendiri ya orang tua tuh kalau anaknya pintar baca, tapi kalau misalkan caranya itu dituntut gitu kan, jadi nanti anak tersebut nanti akan apa namanya tuh kurang baik gitu Miss. Jadi nanti dia tuh hanya kognitifnya aja tapi dia kurang aware sama temen, dia kurang bisa berbagi dengan temen. Nah jadi kita lakukan parenting kepada orang tua murid, kita menjelaskan sebelum orang tua murid sebelum kita melakukan pembelajaran selama 1 tahun ya. Jadi di awal kegiatan itu, di awal pembelajaran, di awal tahun ajaran baru kita lakukan parenting dulu ke orang tua murid. Kemudian juga kita pada saat pembagian rapot juga Miss gitu kan. Dan ada memang orang tua murid yang dia kritis ya Miss ya. Jadi setiap hari atau seminggu sekali dia bertanya, Miss gimana perkembangannya gitu. Nah di situ kan kesempatan untuk kita gitu kan, biar kita tuh tahu gitu kan anak-anak itu apa yang perlu ditingkatkan, biar kita bisa menyampaikannya ke orang tua murid gitu ya. Pelan-pelan intinya sih rajin berkomunikasi gitu ya. Intinya berkomunikasi yang baik dengan orang tua murid agar mereka tuh paham dan tidak menuntut kita untuk bisa baca, tulis, hitung. Karena kalau misalkan kita sudah membentuk anak itu artinya anak itu sudah tertanam gitu ya karakter yang baik, insya Allah untuk melakukan segala sesuatunya itu bukan dengan paksaan gitu, tapi dengan kesadaran dirinya gitu. Mama aku pengen beli buku ini bukunya ini ceritanya kemarin diceritain sama Bu Elis kayaknya bagus deh, aku mau beli ini. Jadi dia kan dengan sendirinya dia punya inisiatif gitu untuk menyukai kegiatan membaca gitu. Tentunya kita juga kan ada fasilitas-fasilitas juga ya Miss ya di sini, baik itu di kelas maupun di aula gitu, di sekolah kita punya fasilitas pojok baca biar anak-anak juga kan tertarik gitu dengan kegiatan membaca, bukan karena dituntut gitu, seperti itu. Baik, luar biasa yang Ibu Eli sudah lakukan ya, memberikan pemahaman kepada orang tua ya, baik di awal kesepakatan dengan orang tua ketika pembagian rapor ya kan, kemudian di akhir pembagian rapor ya di semester 2. Baik, Bu Elis, terima kasih banyak atas semua yang telah Ibu lakukan. Semoga menjadi amal ibadah Ibu Elis. Amin ya Allah. Baik, sekarang kita akan lanjut tentang keterlaksanaan tahapan baca. Kemarin kan di Loka Karya 2 Bu Elis sudah diskusi, bahkan sudah presentasi ya tentang tahapan baca yang sudah Bu Elis lakukan. Nah, apakah Bu Elis telah menerapkan metode baca untuk merencanakan perubahan pada diri Bu Elis itu sendiri? Alhamdulillah Miss, sedikit demi sedikit ya Miss ya, sedikit demi sedikit saya menerapkan apa yang saya rencanakan tentang tahapan baca, tentang visi saya gitu kan, yang mana saya ingin terwujudnya peserta didik yang berakhlak mulia gitu kan ya, akhlak kepada Tuhan ataupun akhlak kepada sesama manusia gitu. Ya masuk kepada tadi KSE tadi Miss gitu kan, dia bagaimana dia memiliki akhlak kepada sesama manusia, dia mau berbagi dengan teman, dia mau saling tolong menolong dan sebagainya gitu kan. Kemudian juga alhamdulillah anak-anak juga sudah mulai sadar gitu, bukan sadar, artinya sudah mulai
mengerti gitu tentang apa itu kesepakatan kelas, apa itu apa yang kita sudah lakukan itu restitusi ya Miss ya. Jadi ketika ada anak yang tidak melakukan kesepakatan gitu, kita lakukan dengan cara restitusi yang sudah saya pelajari di CGP tersebut, dan alhamdulillah Miss itu masuk gitu ya. Ya meskipun ini masih anak TK gitu ya, tapi kok anak kok ngerti gitu kan. Misalkan kita menanamkan tentang menghormati ataupun juga menjaga kebersihan gitu kan, seperti itu ya alhamdulillah gitu. Apa yang saya harapkan gitu ya Miss ya, bisa sedikit demi sedikit bisa terlaksana dan berefek gitu ke anak-anak gitu, seperti itu. Kayak anak nggak usah disuruh lagi kalau misalkan beresin makanan ataupun juga membuang sampah pada tempatnya, itu sudah tidak disuruh, jadi dia sudah punya kesadaran sendiri gitu, seperti itu Miss. Baik, ya. Tadi Bu Elis sudah melaksanakan dan menerapkan tahapan bagian sesuai dengan perencanaan perubahan yang Ibu Elis sudah gagas. Tadi juga Ibu sudah memberikan mungkin anak ada kesadaran diri. Nah, selain itu hasil apa yang Ibu sudah peroleh tentang penerapan tahapan bagja ini? Gitu. Ya alhamdulillah, jadi untuk berkolaborasi dengan teman-teman juga Miss, saya jadi percaya diri ya Miss ya untuk ayo Bu gitu kan. Kemudian kemarin juga ada sedikitnya koreksi ya dari teman, oh itu kalau untuk visi itu berarti bukan sekolahnya ya, jadi peserta didiknya ya Bu Elis gitu kan yang harus kita ini kan kita wujudkan gitu kan. Ya terus saya jawab iya Bu, karena dari awal kita kan memimpikan berarti yang seperti apa, berarti tujuan kita itu adalah peserta didiknya. Kita menginginkan peserta didik yang seperti apa gitu, seperti itu. Dan alhamdulillah gitu kan, dengan memberikan pemahaman seperti itu, beberapa guru di sini juga oh ya paham gitu. Jadi untuk perbaikan nanti ke depannya ketika mewujudkan visi itu yang seperti apa, ya alhamdulillah sudah ada gambaran gitu, seperti itu gitu Miss ya. Jadi ada ininya ya, ada buktinya gitu kan, artinya ada buktinya. Oh iya, berarti nanti tuh ke depannya kalau bikin visi itu berarti memang tertuju kepada murid gitu, bukan kepada sekolahnya gitu, seperti itu. Jadi itu Miss yang saya dapat dan sudah dilihat gitu hasilnya gitu. Alhamdulillah, berarti hasilnya sudah ada ya Bu. Selain tadi Ibu sudah bisa berkolaborasi, rasa percaya diri Ibu udah sangat meningkat. Kemudian teman-teman juga sudah mau berdiskusi tentang apa visi itu kan. Tadi udah ada ada yang bertanya dan, itu kan berarti sudah memberikan hasil yang sangat luar biasa Bu Elis ya. Baik Bu Elis, apa ke depan yang akan Ibu lakukan terkait tentang pelaksanaan tahapan bagja untuk mencapai visi itu benar-benar sesuai dengan keinginan Ibu Elis? Ya satu ya, yang pertama memang saya buat perencanaan ya, bagaimana agar apa visi yang saya buat itu bisa terwujud gitu. Kemudian yang kedua, saya juga ingin kerjasama juga dengan semua pihak yang ada di sekolah ini. Kita bukan berarti saya merasa benar gitu, artinya saya masih butuh masukan gitu, artinya jadi saya ingin kerjasama gitu. Barangkali apa yang saya buat itu kan belum maksimal ya Miss ya, bukan barangkali, memang belum gitu kan. Memang belum maksimal, jadi saya ingin kerjasama gitu yang lebih apa ya, pokoknya kerjasama yang lebih solid lah gitu kan. Yang lebih solid gitu, agar apa yang kita harapkan ini bisa terwujud gitu. Kemudian menerapkannya ke anak-anak, kemudian ya saling berbagi dengan semuanya gitu, karena kan di sini juga ada pemahaman setiap orang itu berbeda ya Miss ya. Ada yang sudah paham nih maksudnya Bu Elis, ada yang masih belum gitu. Jadi kita bareng-bareng sama-sama merangkul gitu kan, sama-sama belajar tentang bagaimana menjalin kerjasama yang baik dengan keterampilan KSE tersebut gitu kan. Karena kan namanya orang kan kadang kita punya pendapat begini, kalau dia begini gitu. Jadi biar kita bisa sama-sama lebih terbuka gitu dengan pendapat kita masing-masing, bisa berkolaborasi, bisa bekerja sama, bisa menerapkan visi yang sudah kita wujudkan bersama ini demi kemajuan TK kita gitu, seperti itu. Baik, keren dan luar biasa Bu Elis ya. Tadi Ibu Elis akan membuat perencanaan yang sangat matang ya, sehingga apa yang Ibu Elis inginkan akan tercapai. Baik Bu Elis, terima kasih banyak. Nggak kerasa ya di ujung akhir pendampingan nih. Ya Allah, alhamdulillah. Terima kasih Bu Elis. Apa hal yang menarik yang Ibu Elis dapatkan dari proses pendampingan pada hari ini?
Alhamdulillah Miss Ila, saya senang bisa bertemu dengan Miss Ila lagi ya. Kita sudah membahas banyak tadi ya tentang KSE, tentang visi dan juga sebagainya. Yang paling menarik itu adalah tentang membahas tentang KSE tadi Miss, keterampilan sosial emosional tadi gitu kan. Karena itu kan sangat bermanfaat sekali ya Miss ya untuk TK, karena TK itu kan fondasi ya, fundamental gitu kan. Jadi kita sebagai guru TK itu bener-bener ingin mewujudkan gitu ya anak-anak yang memiliki karakter yang baik ya, yang sesuai dengan norma atau kode etik itu kan, agar nanti kedepannya itu anak-anak itu akan ini tertanam nilai-nilai yang baik dalam dirinya dia gitu. Tentunya nanti di jenjang berikutnya pun semoga tidak terbawa arus ya Miss ya. Tapi kalau misalkan fondasinya sudah kuat, insya Allah dia pun juga akan teguh gitu kan. Dia akan teguh, misalkan dia memiliki sikap jujur gitu kan. Nah, insya Allah sampai dengan kedepannya, sampai dengan dia dewasa akan tertanam sikap jujur dalam dirinya dia gitu. Jadi harus bener-bener saya sebagai guru TK itu harus bener-bener memberikan atau membimbing anak-anak agar menjadi anak yang berkarakter baik, berakhlak mulia seperti itu. Amin, amin, amin. Baik Bu Elis, semoga apa yang Bu Elis inginkan ya kan untuk siswa yang memiliki karakter, budi pekerti dan berakhlak luhur akan dimudahkan itu semuanya. Amin ya. Baik, apa yang sudah baik nih dari pendampingan ini, apa yang perlu ditingkatkan gitu menurut Ibu Elis? Ya, ya sudah baik ya, insya Allah semuanya baik ya Miss ya. Semuanya baik. Paling untuk ya saya sendiri ya perlu ditingkatkan lagi. Mungkin ya tadi Miss rasa percaya diri ya. Kadang saya suka ya itu, kadang masih merasa aduh deg-degan, aduh grogi, ada kayak gitu ya. Intinya sih rasa percaya diri dan rasa saya bisa berkomunikasi baik gitu kan. Karena kalau udah pede ngomong juga kayaknya enak gitu. Sementara saya sendiri kayak masih apa ya, ngejelibet gitu loh Miss. Jadi menerangkan juga ini nyambung nggak ya gitu, kadang masih merasa kurang pede gitu. Jadi saya sendiri ingin lebih percaya diri tampil di depan umum ataupun juga berkolaborasi dengan teman-teman sejawat saya gitu, dan kerjasama dengan teman-teman. Saya ingin lebih percaya diri dan lebih terbuka lagi. Jadi lebih ke diri saya pribadi gitu ya Miss ya. Baik. Saya ingin meningkatkan kemampuan diri Sudah saya. bagus Bu Elis, sangat luar biasa nih. Wah, rasa percaya dirinya, cara menyampaikan sesuatu sudah sangat luar biasa nih Bu Elis. Tinggal Baik Bu Elis, kemampuan ini ya, kemampuan memahami materi mungkin ya, kemampuan memahami materi saya kadang masih ini saya belum paham nih gitu, jadi masih harus terus belajar. Gak apa-apa, itu per-continue. Ya, masih terus belajar. Iya, gak apa-apa. Itu udah Bu Elis sudah sangat luar biasa kok. Amin. Baik Bu Elis, terima kasih banyak. Sebelum saya tutup, saya akan membocorkan dikit untuk pendampingan individu keempat ya. Oh iya, bagus. Jadi nanti di pendampingan individu keempat nih Bu Elis membuat RPP ya kan, dengan unsur diferensiasi. Jangan lupa masukkan tadi kompetensi sosial emosional dan budaya positif yang telah Ibu lakukan ya. Baik. Nanti setelah RPP jadi, kirim ke saya beri umpan balik. Nah, nanti saya kembali lagi ke Bu Elis untuk diperbaiki. Dan nanti PI 4 itu saya akan observasi kelas, ke kelas Ibu, bagaimana Ibu dalam menerapkan pembelajaran tadi sesuai dengan rencana yang sudah Ibu terapkan. Nah, Bu Elis, itu mungkin ya, terima kasih banyak atas waktunya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan atau mengganggu aktivitas Bu Elis di sini. Enggak, saya yang banyak terima kasih ya Miss ya. Saya juga mohon maaf barangkali tadi saya banyak kekurangan ya. Bukan barangkali, memang banyak kekurangan. Masih banyak kekurangan. Sangat luar biasa. Saya mohon maaf ya Miss ya. Semoga Miss Ila paham dengan apa yang saya katakan tadi gitu ya Miss. Sangat paham sekali. Iya, semoga bermanfaat aja gitu. Ya, baik. Jangan lupa jaga Miss kesehatan Ila juga sama ya, jaga kesehatan. Jaga kesehatan supaya aktivitas Bu Elis yang segitu padat ya, apalagi dari pagi sampai sore ya kan, pulang-pulang tadi ya, tetangga juga harus sosial emosionalnya harus semuanya gitu ya, biar balance kalau ya. Sabtu Minggu kan libur, nanti ngobrol, bisa bersosialisasi dengan tetangga, dengan masyarakat gitu ya. Karena kan dari pagi sampai sore kan sudah di TK ya dengan anak-anak. Baik. Terima kasih banyak Bu Elis. Mohon maaf sekali lagi jika mengganggu, jika ada kata yang berkenan. Sama-sama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Miss Ila. Sama-sama. Sampai ketemu lagi. Oke, terima kasih.